Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizal Mutakin. Saya dari program studi S1 Keperawatan tingkat 2 kelas A dengan NIM 2019-13037 untuk memenuhi tugas praktik keperawatan medikal bedah yang diampu oleh dosen Ibu NS Linda Oktaviani Eskep. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pemasangan NGT yang baik dengan benar sesuai SOP. Nah, pemasangan NGT yang baik dengan benar itu, yang pertama kita lakukan salam terlebih dahulu kepada pasien atau keluarga pasien yang akan kita lakukan tindakan. Pertama kita berikan salam terlebih dahulu, assalamualaikum atau selamat pagi. Apakah benar dengan Bapak Budi dan keluarganya? Nah, setelah itu kita jelaskan tindakan NGT itu untuk apa, tujuannya. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Perawat Ilham Rizal Mutakin yang bertugas pada shift pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang nanti. Nah, saya di sini ingin melakukan tindakan perawatan pemasangan NGT. Nah, dikarenakan sistem pencernaan pada mulut Bapak tidak berfungsi dengan baik, maka Bapak dianjurkan untuk dipasangkan selang NGT ya, melalui hidung Bapak sampai ke lambung, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Bapak. Nah, untuk kontrak waktunya sekitar 15-20 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Bapak bersedia untuk dipasangkan selang NGT? Nah, kita minta inform consent atau persetujuan dari pasien. Jika pasien setuju atau bersedia, maka kita lakukan tindakan. Oke Bapak, kalau gitu kita lakukan tindakannya ya Pak. Sebelum itu saya ingin mempersiapkan alat terlebih dahulu dan mencuci tangan ya Pak. Nah, setelah itu kita lakukan persiapan alat-alat yang diperlukan untuk pemasangan NGT. Yang pertama itu ada selang NGT-nya yang biasanya untuk dewasa itu berukuran 12 sampai 16 cm. Lalu kita butuhkan stetoskop, lalu jeli, terus gelas atau kom yang berisi air, terus bengkok, handuk atau alas, perlak penghalas, terus plester, lidi kapas, tisu, terus ada juga spuit yang berukuran 10 cc. Nah, setelah itu kita mencuci tangan terlebih dahulu. Jangan lupa menggunakan handscoon. Setelah itu kita lakukan tindakannya. Sebelum melakukan tindakan, kita tutup sampiran untuk menjaga privasi dari pasien tersebut. Nah, setelah itu kita lakukan tindakan. Oke Bapak, kita lakukan tindakannya. Oke, anjurkan pasien dengan posisi semi flower atau sedikit terangkat kepalanya agar mudah memasukkan selang NGT tersebut. Nah, kita tanyakan terlebih dahulu apakah pasien sudah nyaman atau belum dengan posisinya. Setelah itu kita berikan alas, handuk atau perlak penghalas di sekitar dada pasien agar tidak ada cairan yang tercecer. Nah, setelah diberi alas, kita bersihkan terlebih dahulu lubang hidung yang akan kita pasangkan NGT dengan lidi kapas atau kapas lidi. Terus setelah itu kita cek kepatenan dari pernapasan pasien. Apakah lubang hidung yang kanan dan kiri bisa bernapas dengan baik atau tidak. Nah, setelah itu kita ukur selang NGT tersebut. Yang pertama kita ukur dari ujung telinga sampai ujung hidung. Setelah itu dari ujung hidung sampai ke lambung. Nah, setelah kita ukur, lalu kita berikan gel kepada selang NGT tersebut di ujungnya yang ingin dimasukkan ke lubang hidung. Lalu setelah itu kita masukkan selang NGT-nya secara perlahan dari lubang hidung tersebut. Lalu anjurkan sebelum itu kita anjurkan pasien bila pasien merasa tidak
nyaman atau batuk-batuk atau bahkan ingin muntah, anjurkan pasien untuk memberikan tanda seperti acungkan satu jari. Nah, setelah itu kita masukkan selang NGT secara perlahan. Nah, saat dimasukkan kita anjurkan pasien posisikan kepalanya ekstensi atau nunduk ke bawah agar pas selang NGT mudah masuk ke bagian nasofaring. Nah, setelah itu setelah serasanya sudah masuk ke nasofaring, anjurkan pasien posisikan kepalanya fleksi kembali atau seperti semula. Nah, setelah itu bila ada ada yang tertahan atau pasien batuk-batuk, kita hentikan sejenak. Lalu kita anjurkan pasien untuk menarik nafas dan kembali rileks. Setelah itu kita masukkan kembali secara perlahan selang NGT-nya. Setelah masuk, kita lakukan pengecekan untuk memastikan apakah selang tersebut sudah masuk ke daerah lambung atau belum. Dengan menggunakan cara yang pertama, kita masukkan selang NGT ke dalam baskom atau gelas yang berisi air. Nah, kita lihat apakah air tersebut mengeluarkan gelembung atau tidak. Jika mengeluarkan gelembung berarti itu tidak masuk ke dalam lambung atau itu masuk ke dalam saluran pernapasan. Jika tidak ada gelembung berarti itu sudah masuk ke dalam lambung. Nah, setelah itu cara yang lain, kita menggunakan spuit dan kita masukkan spuit tersebut ke selang NGT-nya. Kita tarik isi dari cairan lambung tersebut. Kita lihat apakah cairan lambung tersebut keluar atau tidak. Jika keluar berarti itu sudah masuk ke dalam lambung. Nah, setelah itu kita menggunakan cara ambil udara seperlu mungkin atau 2 cc juga cukup untuk memastikan apakah udara tersebut masuk ke lambung atau tidak. Jangan lupa menggunakan stetoskop untuk mendengar suara tersebut. Nah, setelah itu cara yang terakhir ada menggunakan kertas lakmus. Nah, setelah itu kita lakukan pengkleman selang NGT tersebut di bagian hidung agar tidak mudah untuk lepas. Nah, setelah itu kita tutup selang NGT tersebut dengan penutupnya. Setelah itu kita rapikan alat dan merapikan pasien dan mencuci tangan. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi terhadap pasien. Kita tanyakan perasaan pasien, apakah sudah nyaman atau tidak, bagaimana perasaannya setelah dipasangkan selang NGT. Nah, setelah itu kita lakukan pemberian obat melalui selang NGT tersebut atau makanan dari selang NGT tersebut. Nah, setelah itu kita permisi ke pasien. Bapak, tindakan pemasangan NGT-nya sudah selesai saya lakukan. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan pemasangan NGT? Oke, kalau gitu saya izin untuk kembali ke ruang perawat. Kalau misalnya ada kendala atau masalah, Bapak bisa minta tolong kepada keluarga Bapak untuk memanggil saya di ruang perawat atau menekan tombol yang sudah tersedia di sebelah Bapak ya. Oke, kalau gitu saya permisi. Selamat pagi. Oke, itu saja penjelasan dari pemasangan NGT yang baik dengan benar sesuai SOP. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.